harapan kami. Dan pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ende mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Ende yang sudah memfasilitasi dan mendukung kami di Lembaga SMP Negeri 1 Ende ini untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Halo Sobat Spensa, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Emilia di program Spensa Pentahelix. Nah, pada program kali ini kami mengangkat tema mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini sedang bersama saya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ende, Bapak Ignatius Gele Raja SPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan bersama saya juga hadir Ibu Hilmiati Sulaiman, SAG selaku Wakasek Kurikulum. Nah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah, bersama saya hadir juga Bapak Arnold Yepuli, SS selaku Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 1 Ende. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga Sobat Spensa. Pagi. Bersama saya juga hadir Bapak Rahmat Dedi sebagai Mitra Spensa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Sobat Spensa. Pagi. Nah, Sobat Spensa, sekarang kita sedang masuk di dalam masa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, kira-kira apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya SDM unggul di Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ngomong-ngomong tentang kurikulum merdeka, Emil tuh pernah ngedengar istilah tentang P5BK. Nah, selaku motivator dan inspirator kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Ende, Emil ingin bertanya kepada Bapak KFC, kira-kira P5BK itu apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Halo Sobat Spensa. Halo. Baik, mengenai kurikulum merdeka, di kurikulum merdeka itu sendiri dalam pelaksanaan pembelajarannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dinamakan intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Untuk khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Baik, di sini Emil bertanya tentang proyek P5BK. P5BK itu kepanjangannya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila budaya kerja. BK-nya budaya kerja. Baik, di sini pada pembelajaran kurikulum merdeka ini, pada kegiatan proyek P5 ini, siswa diberikan kesempatan untuk langsung mengimplementasikan apa yang mereka pelajari pada kegiatan intrakurikuler, seperti mata pelajaran ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di dalam kelas, mereka implementasikan dengan keadaan yang sebenarnya, kontekstual. Jadi mereka langsung mengaplikasikan apa yang ilmu yang sudah mereka dapat, mereka implementasikan dalam hal aksi nyata, kerja nyata mereka, seperti itu. Jadi dalam prosesnya itu yang perlu ditekankan pada P5 itu yaitu terwujudnya karakter peserta didik menunjukkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Nah, di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga bernalar kritis. Dimensi yang keempat mandiri. Dimensi yang kelima bergotong royong, dan dimensi yang keenam kreatif. Jadi dalam proses P5 itu dimensi itu perlu ditunjukkan dan ditumbuhkan dalam jiwa peserta didik kita saat ini. Oke. Itu secara sepintas tentang P5BK. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sekarang saya ingin bertanya pada Wakasek Kurikulum, Ibu Hilmiati Sulaiman, kira-kira bagaimana penempatan kurikulum dalam penguatan proyek pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Ende? Baik, terima kasih Ade Emil. Segala bentuk kegiatan atau proses kegiatan pembelajaran semuanya itu bermuara pada pencapaian profil pelajar Pancasila, seperti itu. Pada kurikulum merdeka sangat jelas tentang alokasi waktunya, yaitu tentang intrakurikuler dan kokurikuler. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwa kokurikuler itu P5 tadi.
Sehingga di dalam alokasi waktu jelas bahwa SMP Negeri 1 ND itu alokasi waktu yang diberikan untuk intrakurikuler kegiatan KPM di kelas itu 80%, 70 sampai 80%. Sedangkan co-kurikuler dalam arti proyek pelajar Pancasila itu diberi alokasi waktu 20 sampai 30%. Demikian. Kegiatan proyek pelajar Pancasila kita ini sudah memasuki proses tahap proyek yang kedua, begitu. Jadi proyek pertama sudah kita lakukan, selesai kita lakukan, yaitu yang bertema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik adalah pengolahan limbah sampah. Sementara sekarang yang sementara proses berjalan, yaitu pada proyek kedua dengan tema kewirausahaan, yaitu dengan topik ekonomi kreatif, seperti itu. Dan kegiatannya ini, itu kami kurikulum memberi alokasi secara sistem blok, yaitu ya sudah berjalan mulai dari tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Sedangkan tanggal 17 Oktober itu kita melakukan kegiatan seperti biasa, intrakurikuler sudah terjadwal oleh kurikulum setara tingkat satuan pendidikan pada SMP Negeri 1. Sedangkan pada tanggal 22 Oktober itu adalah itu dipertepatkan pada hari Sabtu, itu adalah melakukan persiapan-persiapan menjelang hari H pada tanggal 28 Oktober adalah hari pentas seni dan pameran tentang P5BK kita. Sementara kita jadwalkan 1 hari sebelum tanggal pelaksanaan tanggal 28 itu kita mengadakan gladi bersih dari seluruh bidang di sini. Begitu. Begitu saja ada Emil dari kurikulum Spensa yang bisa Ibu jabarkan atau gambarkan. Terima kasih ada Emil. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Wakasek Kesiswaan selaku Koordinator Proyek Pancasila yang kedua, Bapak Arnold Puli. Mungkin Pak bisa menjelaskan tentang gambaran Proyek Pancasila itu sendiri. Ya, baik, terima kasih. Memang pelaksanaan P5BK ini di Spensa ini berjalan luar biasa. Pada awalnya memang ada suatu keraguan atas dasar bahwa pelaksanaan P5BK ini baru pertama kali dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Namun pendampingan yang terus-menerus dari Bapak Kepala Sekolah sebagai koordinator guru penggerak di Kabupaten ND itu membuat kami sebagai guru percaya diri untuk melaksanakan P5BK ini. Itu diawali dengan membentuk surat keputusan pembentukan panitia tim pelaksanaan fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tingkat SMP Negeri 1 ND, dan itu melibatkan koordinator, karena dalam satu semester, 1 tahun Spensa akan melaksanakan 3 tema. Nah, 3 tema itu 2 tema dilaksanakan di semester ganjil dan 1 tema di semester genap. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ilmi tadi, 2 tema itu adalah gaya hidup berkelanjutan, dan tema yang kedua kewirausahaan itu dilaksanakan di semester ganjil, dan di semester genap nanti ada tema wisata kebangsaan. Wisata kebangsaan. Nah, kemudian apa yang sudah kami lakukan berdasarkan bimbingan dan panduan dari Bapak Kepala Sekolah, proyek P5 yang pertama sudah selesai dilaksanakan dan itu diikuti oleh 100% siswa kelas 7 bersama fasilitator masing-masing dengan pendamping koordinator proyek yang pertama itu Ibu Christina Novita Dei, SPD. Nah, untuk proyek yang kedua ini yang luar biasa bagi kami, benar-benar luar biasa. Kami mendapatkan berkat berkenalan dengan seorang mitra, seorang mitra yang luar biasa yang menurut kami akan membawa dampak yang positif dan besar sekali bagi daya kreativitas, memacu 6 dimensi yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, mitra itu sudah ada bersama dengan kami juga di sini, yaitu Pak Dedi. Sebentar akan menjelaskan tentang panjang lebar tentang proyek P5 yang kedua, yaitu tentang kewirausahaan. Dalam hal ini proyek pembuatan miniatur. Ini yang kita lihat ada anak kita yang sedang melakukan kegiatan pembuatan miniatur. Ada rumah Bung Karno, ya, bentuknya persis seperti aslinya. Ya. Ini hanya membutuhkan pendampingan kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, tapi sudah sanggup membuat hal yang detail seperti ini. Nah,
Untuk itu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan ya melibatkan seluruh siswa, kemudian membagi mereka dalam kelompok, mencari bakat atau keunggulan serta minat dari masing-masing siswa tersebut. Kami arahkan, kami bentuk dalam kelompok-kelompok kecil lagi bernama fasilitator masing-masing. Dan hasilnya semuanya berjalan dengan baik sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 28 Oktober kami akan melakukan pameran besar di sini, pameran P5BK yang akan menampilkan seluruh karya dari peserta didik selama mereka berproses dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dan kami harapkan Sobat Spensa, Anda sekalian bisa hadir pada tanggal 28 Oktober itu bersama keluarga besar Spensa untuk sama-sama kita menikmati hasil kerja keras proyek profil penguatan pelajar Pancasila dari anak-anak Spensa. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Sekarang saya ingin meminta penjelasan dari Bapak Rama selaku Mitra Spensa untuk menjelaskan kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan proyek Pancasila yang sedang berlangsung di SMP Negeri 1 ND. Baik. Terima kasih. Ya. Terus kan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila ini di sebuah kurikulum, sebuah bentuk transformasi pendidikan yang memang sangat dibutuhkan di saat ini dan sejalan dengan tujuan Bapak Presiden untuk Indonesia maju gitu. Kebetulan saya sendiri kan memiliki background sebagai seorang kreatif dan pernah berkarya di industri kreatif di Jakarta. Jadi kami sangat tahu betul standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu ya. Ini kebetulan kami memiliki sebuah stimulasi rancang bangun. Jadi ini bukan tujuannya anak ini membuat maket, meskipun akan memiliki kemampuan sebagai arsitektur tapi ada sebuah proses dalam rangka membentuk karakter kekebunan. Mereka harus membuat proses mengkata seperti ini ada pekerjaan yang membuat pikiran hati yang melatih emosional. Kan SDM unggul itu memang juga harus punya karakter yang tekun, ulet, sabar, teliti, percaya diri, tangguh, pantang menyerah sebagai kompetensi dasar, sebagai karakter dasar. Setelah itu dibekali juga kompetensi kedisiplinan, kemampuan untuk konsep, komunikasi, kemudian di sini juga masuk seninya, artnya. Gitu. Kami akan membimbing terus untuk Spensa ini, dan kami tahu betul kebutuhan industri kreatif secara nasional. Jadi apa yang akan mereka buat juga itu sudah sesuai dengan kebutuhan industrinya. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak siswa Spensa ini dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui simulasi rancang bangun ini, kebetulan kami ada sebuah metodologi namanya metode Creative Core untuk memunculkan 10 kompetensi. Pertama, kemampuan sebagai visioner. Visioner itu kemampuan merancang masa depan, punya cita-cita, berani bermimpi. Jadi siswa itu punya planning ke depan menjadi apa, membangun apa. Ya, ini kan dibutuhkan juga untuk program desa kreatif. Apalagi Pak Jokowi sekarang ada rencana program hilirisasi dalam industri. Program hilirisasi akan berjalan dengan baik, optimal ketika pemudanya kreatif di desa-desa, kreatif, disiplin, punya etos kerja. Gitu, seperti itu. Nah, ini di sini di SMP negeri ini akan dibentuk karakter seperti itu, gitu. Sehingga nanti lulus itu siap berkarya, bukan bingung mencari pekerjaan, tapi udah siap berkarya seperti itu. Kedua, kemampuan menganalisis. Setelah kemampuan visioner, kemampuan menganalisis. Di sini ada anak belajar menganalisa. Ini bentuknya apa, bagaimana prosesnya. Ini bangunan apa? Berarti belajar tentang sains, teknologi, etikanya ada. Saya kemampuan analisis, kemampuan mengkonsep. Saya kemampuan mengkonsep, kemampuan mengkomunikasikan konsepnya itu. Kemudian kemampuan menginovasi. Visioner, analisator, konseptor, komunikator, inovator, integrator adalah kolaborasi, inspirator, eksekutor, dan investor. Investor bukan berarti harus punya uang, bukan, tapi kemampuan ide kreatifnya itu adalah berinvestasikan untuk membangun karya. Dia akan berkolaborasi dengan pengusaha, pemilik modal. Ya, insya Allah nih di SMP negeri ini sebagai proyek yang pertama di Indonesia yang memang menggunakan
untuk ND lebih baik ke depan, ND kreatif, ND maju, ND unggul. Ya. Untuk Indonesia. Nah, Bapak, saya juga ingin bertanya kira-kira bagaimana perkembangan siswa-siswi SMP Negeri 1 ND dalam proyek pelajar penguatan profil Pancasila sendiri? Sangat luar biasa, ini di luar ekspektasi. Gitu kan. Program ini sebetulnya sudah saya rintis selama 20 tahun yang lalu. Dan ternyata baru connect setelah Pak Nadiem Makarim kurikulum Merdeka, dan memang seperti ini harusnya kan menciptakan. Pak Ines pernah menyampaikan memang yang namanya filosofi pendidikan itu adalah membangun karakter, inovasi, kreatif, seperti itu. Ini di luar bayangan, di luar ekspektasi. Karena ini yang diterapkan di SMP, ini kan baru di SMP Negeri N1 ND ini. Saya awalnya tidak membayangkan SMP ini akan mampu gitu sampai tingkatan 1 mili gitu, mampu mengkanter-kanter, karena ini pekerjaannya sebetulnya pakai pikiran, bukan hanya tangan, tapi pikiran juga harus mengukurnya juga, kemudian hati dan jiwa gitu. Tapi kok mampu gitu, ini di luar. Berarti ND ini sebetulnya punya potensi untuk maju, untuk bangkit menjadi daerah yang maju. Dan saya sangat yakin akan tercipta ke depannya anak-anak muda yang berjiwa wirausaha, entrepreneur yang akan menggerakkan ekonomi dan mungkin akan memberikan sebagai role model dan contoh untuk seluruh Indonesia. Optimis. Amin. Amin. Ternyata mampu gitu. Awalnya saya tidak berpikir mereka akan mampu. Jadi saya lebih cenderung dulu tuh adalah kan membina desa-desa kreatif langsung pemuda-pemudanya. Ternyata ditemukannya di SMP ini. Saya luar biasa sekali. Nah, baik, untuk dari proyek sendiri nih Pak, kan pasti akan menghasilkan suatu produk nih. Betul. Kira-kira produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 ND punya nilai jual nggak sih untuk dipromosikan dan dijual pada masyarakat luas? Sangat punya nilai jual. Gitu. Jadi apa yang kami latih di sini, kami berikan ilmu kepada siswa-siswa di sini itu adalah berdasarkan hasil riset, berdasarkan pengalaman. Jadi kami tidak akan melatih membuat suatu produk yang tidak akan laku dijual. Dan ini yang dibutuhkan. Saya sudah membaca gitu dari informasi Google, program karir profesi yang lagi dibutuhkan sampai 2030 yaitu konten kreator, kemampuan berkolaborasi, kreatif, dan sangat menghasilkan. Ini dibutuhkan oleh industri, oleh arsitek karena butuh marketnya juga. NTT juga sedang digalakkan pariwisata, berarti akan butuh merchandise-nya juga. Gitu. Dan dari sini bukan hanya produk loh yang akan dihasilkan, tapi kualitas SDM-nya yang akan dibutuhkan oleh industri perusahaan. Mereka menjadi SDM yang handal nanti sebagai konten kreatif, sebagai konseptor, sebagai inovator, sebagai desainer. Dua produknya, SDM-nya sendiri sama produknya. Dan turunan dari miniatur ini akan menghasilkan ratusan produk-produk turunannya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kira-kira nih, sebagai siswa Spensa, Emil juga pasti ingin bertanya dong, kira-kira market dari produk hasil proyek Pancasila ini gimana sih Pak? Emil ingin menanyakan hal ini kepada Bapak Wakasek Kesiswaan. Baik, terima kasih. Saya ambil contoh sederhana apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi tentang merchandise. Nah, contoh di Kabupaten ND ini kan sebagai salah satu destinasi wisata. Wisata utamanya adalah wisata sejarah. Yang sangat terkenal di sini adalah Taman Renungan Bung Karno, kemudian Rumah Pengasingan Bung Karno. Itu sudah menjadi suatu brand bagi kabupaten kita. Namun merchandise seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Contoh, orang mengunjungi rumah Bung Karno, rumah pembuangan Bung Karno. Nah, apakah tidak sebaiknya kita juga menawarkan merchandise yang bisa berkebabulan? Anak-anak Spensa sanggup membuat. Kita bisa lihat ini. Ini hasil karya anak-anak kita di Spensa. Mereka bisa buat miniatur rumah pengasingan Bung Karno, persis seperti aslinya. Yang saya rasa kalau dikemas dengan baik, diberi label, saya yakin semua wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno akan memilih untuk membawa pulang kenang-kenangan ini dan dihargai dengan harga yang pantas. Sebuah hasil yang luar biasa dari anak SMP. Saya pikir ini kami berterima kasih Pak Dedi. Ini luar biasa sekali. Dan
Saya pikir kami sebagai lembaga pendidikan bisa melakukan mitra kerjasama bagi siapa saja di kabupaten ini yang mungkin membutuhkan kerjasama dalam pembuatan miniatur kantor, kemudian membuat Bisa menghubungi miniatur gedung atau proyek. Ya. Seperti ini ada bandara, kabarnya, rumah daerah, rumah adat di belakang kita bisa lihat. Dan ini semua hasil karya anak SMP. Memang benar kata Pak Dedi tadi, di luar ekspektasi kami juga. Dan kami sepertinya tidak bisa menahan daya kreativitas anak-anak yang terus menerus tumbuh, sehingga P5 yang berikutnya di kedua ini kami terpaksa memakai sistem blok karena itu. Begitu antusias anak-anak. Kalau untuk pemasaran, saya yakin, karena apalagi ini karya anak SMP, hasilnya juga luar biasa. Jadi kami sangat siap untuk terus melakukan bersama dengan mitra seperti Pak Dedi ini. Terima kasih Pak Dedi, dan kami harapkan terus pendampingannya, dan kami harapkan juga Bapak Kepala Sekolah untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Untuk pemasaran saya yakin pasti akan menjadi tujuan bagi P5 pelaksanaan P5 BK di Spensa ini. Tapi yang terpenting adalah menggali kemampuan anak seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi. Kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting adalah mempunyai skill, keahlian untuk masuk ke lapangan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arnold. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah selaku motivator dan inspirator. Kira-kira nih bagaimana usaha Bapak dalam memperkenalkan produk hasil dari proyek pelajar Pancasila agar dikenal masyarakat luas? Oke, baik, terima kasih Emil. Nah, sebelum saya langsung menjawab pertanyaan itu, di sini saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hilmi, Pak Arnold, dan Pak Dedi. Ada prinsip dalam pelaksanaan proyek P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Prinsip yang pertama yaitu holistik, Ibu. Holistik, kita terbuka menerima hal-hal ide-ide baru dari luar untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh seperti di sini kami menerima Pak Dedi sebagai mitra kami untuk memberikan ide-idenya pada anak-anak yang baik dan menggali potensi yang ada di SMP Negeri 1 ND ini. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Kontekstual, di sini kami memanfaatkan apa yang ada di sekitar kami. Kami memakai aset-aset yang ada di sekolah ini, termasuk aset potensi siswa ini, kami gunakan untuk mengembangkan kompetensi mereka, untuk persiapan hidup mereka di kemudian hari, untuk mereka bisa berkarya. Prinsip yang ketiga yaitu berpihak atau berpusat pada siswa atau peserta didik. Jadi proyek ini murni betul-betul dibuat atau dikerjakan oleh siswa. Bapak Ibu guru hanya menjadi sebagai fasilitator untuk membimbing dan mendampingi peserta didik mengerjakan proyek ini. Dan yang keempat yaitu eksploratif. Prinsip eksploratif yaitu menggali ide-ide, gagasan, kreativitas dari anak-anak agar bisa dikembangkan. Jadi 4 prinsip itu dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjutan dari pertanyaan Emil tentang bagaimana cara strategi untuk memasarkan atau memamerkan hasil produk ini, ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Wakasek Kurikulum tentang jadwal, kami akan membuat pentas seni dan pameran hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022, di mana di situ tepat dengan Hari Sumpah Pemuda. Ya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada alumni SMP Negeri 1 ND dan juga semua masyarakat umum yang ingin mengikuti dan melihat hasil proyek dari siswa SMP 1, kami undang untuk bisa hadir bersama kami di SMP Negeri 1 ND. Terima kasih. Nah, sekarang nih saya ingin memberikan pertanyaan kepada seluruh narasumber yang hadir saat ini, pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek Kesiswaan, Ibu Wakasek Kurikulum, dan Bapak Mitra Spensa untuk memberikan harapan tentang proyek pelajar Pancasila ini ke depannya. Oke, bisa dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik, terima kasih. Jadi harapan yang paling tinggi sebenarnya pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yaitu di situ dikatakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menguatkan
6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang perlu ditumbuhkan dalam diri peserta didik kita. Jadi kedepannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan terus kita benahi, kita perbaiki, akan lebih baik kedepannya, lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi siswa untuk kehidupan mereka, dan sehingga seperti apa yang dikatakan Pak Dedi, ketika mereka selesai pendidikan, mereka tidak susah-susah untuk mencari kerja, mereka sudah bisa berkarya untuk menghidupi dirinya, untuk menghasilkan, untuk memperbaiki ekonominya, untuk menghasilkan uang untuk kehidupan dirinya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin harapan Ibu sebagai Wakasek Kurikulum. Baik, terima kasih Ade Epil. Sebenarnya harapan dari Bapak Kepala Sekolah itu sebenarnya sudah mencakup keseluruhan harapan kita bersama seperti itu. Cuman mungkin harapan saya mungkin ada sedikit menambahkan bahwa dari proyek profil Pancasila kali ini yang tema tentang kewirausahaan ini, bahwa ini kan bisnis miniatur, sehingga di situ kan ada tahapan-tahapan Pak Dedi ya. Jadi ada tahap imitatif, ada tahapan improvisasi. Jadi harapan saya mungkin pada saat ini anak-anak kita diajarkan secara tahap imitatif, tapi nanti di kemudian hari ketika mereka sudah punya kompetensi itu, terus mereka memang punya passion di situ, punya bakat di situ, maka mereka akan mengimprovisasi dirinya sendiri untuk keberlanjutannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu yang diharapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Wakasek Kesiswaan untuk menyampaikan harapannya terkait proyek pelajar Pancasila sendiri. Ya, harapan saya satu saja, karena setiap hari kami bergaul dengan siswa-siswi sebagai calon penerus pembangunan di Kabupaten Ende khususnya, Tenggara Timur, dan Indonesia pada umumnya. Ya, kami mengharapkan SPENSA tetap menjadi yang terdepan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai semboyan beliau ketika menjadi kepala sekolah di SPENSA ini, yaitu SPENSA bergerak. Nah, harapan kami adalah kami terus bergerak dan terus menciptakan hal-hal yang baru, ya, tadi holistik, kemudian kontekstual, kemudian berpusat pada siswa, dan kemudian yang terakhir tadi Pak, eksploratif. Itu terus ada di dalam diri anak-anak kami. Itu saja harapan kami. SPENSA bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arnold. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Rahmat selaku Mitra SPENSA untuk memberikan harapannya tentang proyek pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Ende. Harapan saya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terbangunnya ekosistem kewirausahaan, proses pembelajaran yang berkelanjutan, untuk menumbuh kembangkan SDM unggul, gitu. Di mana ekosistem kewirausahaan itu artinya ada kolaborasi, bukan hanya siswa menghasilkan produk-produk yang inovatif, kemudian secara kompetensi juga mereka tumbuh dan berkembang, juga terjalinnya bentuk-bentuk kerjasama dengan mitra-mitra para pengusaha dan masyarakat, ya, sehingga memberikan manfaat dan multiplier efek untuk pembangunan ND ke depan dan untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sehingga menjadi role model dan prototipe sekolah terbaik. Siap. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin menambahkan. Baik ya, mungkin terakhir dari saya, sesuai dengan visi pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, yaitu Ende Pintar, Ende Unggul, Ende Berbudaya. Visi pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, kami mengambil satu tema proyek ini, yaitu merancang dan membangun kesuksesan masa depan mereka, dimulai dengan merancang bangun impian itu. Seperti pada tema judul di belakang. Seperti itu yang ingin sekali kami, harapan kami. Dan pada kesempatan ini saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ende mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Ende yang sudah memfasilitasi dan mendukung kami di Lembaga SMP Negeri 1 Ende ini untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan juga untuk
lembaga-lembaga atau sekolah di seluruh Kabupaten Ende untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Dan ini merupakan satu motivasi yang baik untuk kita semua dalam rangka menyiapkan bibit-bibit unggul siap untuk menjadi pemuda atau penerus bangsa yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Terima kasih. Nah, Sobat Spensa, sekian episode Spensa Pentahelix kali ini tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. See you in next Spensa Pentahelix. Bye-bye. Salam Pancasila. Salam Pancasila.